Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nabawi dan sahabat Giziling. Nah, kali ini saya lagi ada di kantornya Pak Rifki ya. Jadi kita lagi ada di Giziling nih. Lama banget kita nggak off air ya. Jadi selalu merencanakan gitu ya Pak Rifki ya. Tapi nggak jadi lagi. Nah, baru kali ini kita bisa off air bareng Pak Rifki ya. Jadi kalau off air gini banyak banget yang bisa kita bahas nih bareng Pak Rifki. Nah, materi kita kali ini adalah tentang jantung ya dan permasalahannya lah. Nah, kita akan bedah bareng Pak Rifki tentunya dari kacamata seorang ahli gizi ya, kita akan bedahnya. Bukan kacamata seorang dokter gitu. Jadi Pak Rifki apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini tuh nyaman banget ya. Ternyata gabung dengan kantornya Nutrima. Jadi Giziling itu adanya di area pabrik ya, Pak Rifki ya. Daerah Area proses produksinya Nutrima Sehat Alami ya. Gitu. Nah, jadi kita akan bedah nih tentang penyakit jantung. Buat teman-teman yang punya masalah dengan jantung atau saudaranya punya masalah dengan jantung itu penting banget buat nyimak materi kali ini gitu ya. Oke, Pak Rifki. Pak Rifki, Indonesia kan penyakit jantung itu merupakan 5 besar lah ya. Iya. Atau mungkin 3 besar ya. Masuknya malah justru nomor 1 dia. Nomor 1 ya. Satu. Oh, nomor 1 penyakit jantung. Jadi penting banget buat disimak. Masalahnya penyakit jantung di Indonesia itu nggak cuma orang tua kan saat ini kan, jadi anak muda juga udah bisa memiliki penyakit ini. Nah itu waspada banget. Nah kita juga akan tanya sama Pak Rifki bagaimana cara pencegahan supaya kita nih yang masih muda nggak kena penyakit tersebut gitu ya. Nah yang pertama yang pengen saya bahas adalah penyakit jantung itu seperti apa sih Pak Rifki? Oke. Gitu. Ya untuk sebetulnya tadi untuk bukan cuma di Indonesia ya Pak Bambang. Jadi untuk di WHO pun di dunia itu penyakit jantung ini merupakan salah satu bisa dibilang pembunuh lah ya. Banyak kematian disebabkan penyakit jantung seperti itu. Bahkan menurut riset kesehatan dasar dari Indonesia juga tahun 2018 itu menyebutkan bahwa penyakit jantung itu mengalami peningkatan seperti itu jumlahnya yang terjadi pada masyarakat kita seperti itu. Bahkan diakui hingga bisa ibaratnya mengalahkan kanker, kemudian HIV/AIDS, malaria dan TBC seperti itu. Karena ibaratnya penyakit jantung ini seperti silent gitu, dia diam-diam jadi silent killer. Jadi dia mungkin awalnya nggak berasa gitu, padahal di dalam tubuh itu sudah mulai mengalami gejala-gejala, tapi nggak langsung. Begitu tahu-tahu sudah fatal seperti Artinya itu. gejalanya itu memang nggak terdeteksi gitu ya? Iya, kebanyakan itu memang ibaratnya taunya setelah udah parah gitu, seperti itu. Karena kan ibaratnya penyakit jantung ini dia terjadi prosesnya itu ibaratnya bertahap, istilahnya gitu, bertahap. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung timbul. Nah, bertahap ini dalam artian biasa terjadi kayak semacam sumbatan ataupun gangguan pada peredaran darah sehingga mengganggu dari kinerja otot jantung kita seperti itu, sehingga jantung ini ibaratnya mengkompensasi ya, ibaratnya dia harus bisa menyesuaikan diri sehingga ibaratnya mungkin denyut jantungnya lebih keras seperti itu, kemudian iramanya lebih cepat. Nah awal-awal sih biasanya nggak kerasa ini, tapi nanti lambat laun efeknya semakin parah dan terkenalah penyakit jantung seperti itu. Jadi memang dipengaruhi oleh aliran darah ya, terutama ya. Betul, faktor utamanya biasanya. Itu yang poin penting tuh, yang harus kita waspadai ya. Iya, betul. Nah, Pak Rifki, di Indonesia sekali kan, di Indonesia itu kan banyak ya penyakit jantung. Itu macam-macam lah. Kalau orang-orang awam itu biasa sebutnya angin duduk ya. Angin duduk atau apalah, angin hitam dan sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya ada berapa sih yang penyakit jantung yang banyak dialami orang Indonesia itu seperti apa aja sih? Jadi kalau untuk jenis-jenis penyakit jantungnya sendiri mungkin disebutnya bisa dibilang turunannya ya. Itu kan ibaratnya ada semacam penyakit jantung koroner, kemudian ada gangguan irama detak jantung atau disebut aritmia. Ya, kemudian ada juga gagal jantung, kemudian juga penyakit jantung bawaan seperti itu. Nah,
sebetulnya kalau saya lihat dari artikel dari Perhimpunan Dokter Kardiovaskuler, mereka juga menyebutkan bahwa memang kalau di Indonesia sendiri yang terbesar itu ada 2, penyakit jantung koroner dan juga bawaan, seperti itu. Nah, kalau bawaan sendiri kan itu memang sudah ada istilahnya mungkin faktor dari genetik atau proses dari pembentukan jantung saat janin, seperti itu, kelainannya sudah ada dari sejak lahir biasanya. Nah, kalau penyakit jantung koroner ini itu biasanya dia disebabkan karena tadi yang kita mungkin pola makannya salah gitu ya, terlalu tinggi kadar kolesterol sehingga ada penyumbatan nih di daerah pembuluh darah kita, seperti itu. Penyumbatan awal-awal mungkin kan ibaratnya semacam kayak polisi tidur lah, kayak gitu di dalam aliran darah kita gitu kan. Mungkin awal-awal hanya mengganggu sedikit, itu lama-lama mengalami penyempitan kan, terus menerus akhirnya di situ terjadi sumbatan, istilahnya sumbatan dan mengganggu kinerja jantung, akhirnya bisa terkena penyakit jantung koroner, seperti itu. Lama-lama si lemaknya itu menumpuk lah ya. Iya. Dari awalnya kayak polisi tidur jadi kayak gunung gitu. Iya, kayak gitu semacam itu. Jadi ibaratnya di situ bisa jadi terjadi penyumbatan ataupun juga mengganggu, ada turbulensi lah ibaratnya. Jadi aliran darah kan harusnya ngalir lancar nih. Pas begitu tiba-tiba pecah atau meledak itu, nah itu kan jadi ada gangguannya lebih dahsyat lagi. Seperti itu. Oke, nah itu kalau udah pecah itu mungkin yang dibilang stroke itu. Iya, dibilang stroke seperti itu. Nah, jantung itu kan memang nggak memiliki gejala ya Pak Rifki ya. Pada umumnya ya. Tapi mungkin ada sinyal-sinyal tubuh yang diberikan oleh organ kita gitu ya, yang kita bisa tangkap gitu Pak Rifki, supaya bisa jadi warning untuk kita ya, gitu, supaya nggak lebih parah gitu Pak Rifki. Iya, jadi memang kalau untuk gejala yang mungkin pas awal terkena itu ada potensi dia nggak terlalu terasa, seperti misalnya darah tinggi ibaratnya kan. Kalau darah tinggi kan ibaratnya kita tahu itu darah tinggi atau tidak kan setelah ada pengecekan ya, tensi darah seperti itu. Nah, tapi kalau biasanya untuk gejala sendiri akan terjadi misalnya potensi untuk serangan jantung, menurut Asosiasi Jantung Amerika itu menyebutkan bahwa gejala itu pertama bisa jadi ada rasa nyeri ataupun kurang nyaman lah ya di area dada. Kemudian pusing ya di bagian kepala pusing, kemudian ada mual muntah seperti itu. Kemudian juga ada nyeri ataupun tidak nyaman di area sampai ke area rahang, kemudian leher, pundak dan lengan juga seperti itu. Dan juga ada juga gejalanya itu seperti nafas kita tuh cepat gitu. Pendek betul. Seperti itu. Itu gejala yang itu udah harus kita check up lah benar-benar kayak gitu. Memang sebaiknya sih check up perlu ya, check up. Memang betulnya sih bagusnya kita harus rutin kayak ngecek tensi sebenarnya. Itu bisa langkah awal lah. Berarti untuk mengetahui gejala ada atau tidaknya seperti itu. Dari tensi aja itu udah paling basic lah ya. Iya, udah paling basic lah. Pengecekan awal. Pengecekan awalnya seperti itu. Berat juga ya. Ya memang itu ibaratnya dianggap sepele sih. Seperti itu. Padahal itu penting sebetulnya. Nah, mungkin itu salah satu waktu yang tepat ya. Pada saat kita udah merasakan gejala-gejala atau sinyal-sinyal di tubuh, itu waktu yang tepat untuk kita periksa ke dokter ya, untuk melakukan cek. Bagusnya sih general check up ya mungkin ya. Iya, general check up sih. Jadi total nggak hanya tensi tapi lebih ke profil lipid atau lemak darah. Itu juga harus diperiksa juga seperti itu. Mungkin awalnya lebih ke situ. Kolesterol ya? Iya, pemeriksaan kolesterol. Betul. Gitu. Karena memang sumbernya itu dari kolesterol dulu ya. Ya, kebanyakan seperti itu. Nah, Pak Rifki, pastinya kan selalu ada cara untuk mencegah ya. Nah, itu bagaimana cara mencegahnya supaya pada saat kita udah menerima sinyal di awal, itu nggak sampai akhirnya kita kebablasan nih. Gitu. Okay. Jadi kalau untuk pencegahan, itu kita bisa mengontrol atau memantau tadi pertama tensi darah ya, tensi atau tekanan darah kita seperti apa. Kemudian kita juga bisa mengontrol juga dan berusaha menurunkan kalau kolesterol kita terlalu tinggi, yang profil lipid darah kita bermasalah seperti itu. Kemudian yang ketiga ada juga untuk menurunkan atau menormalkan lah bahasanya kadar gula darah, karena itu juga berhubungan juga nih sama ibaratnya kayak semacam terikat nih dua, ibarat diabetes dan kejadian jantung juga seperti itu. Kemudian ada juga selain gula darah kita normalkan juga kalau berat badan kita berlebih, kita juga normalkan. Kemudian pola makan, nah ini juga penting nih yang biasa dianggap remeh. Pola makan juga kalau kita sudah sudah terjadi gejala-gejala seperti itu,
ya kita coba berusaha buat agar tidak terjadi lebih fatal lagi. Ya. Jadi kita perbaiki pola makan kita atau pola diet kita seperti itu. Kemudian aktivitas fisik juga harus dimaksimalkan. Nah itu juga bisa membantu buat menurunkan kadar lemak tuh. Jadi kita terpakai nih energi kita dalam tubuh. Jadi kan energi yang dalam tubuh kita ini tidak justru nantinya tersimpan jadi lemak istilahnya seperti itu. Dan terakhir yang paling penting juga dalam hal rokok nih. Kita harus bisa mengenyahkan atau menghindari perokok ataupun asap rokok seperti itu. Karena memang dari Asosiasi Jantung Amerika pun sudah menetapkan bahwa rokok itu juga termasuk hal yang penting untuk diperhatikan gitu. Dari segi konsumsi, apalagi kalau misal kita nggak konsumsi pun, kita jangan sampai jadi perokok pasif lah istilahnya. Seperti itu kita harus hindari gitu. Jadi bisa jadi sumber utama juga ya rokok. Iya, gitu. Nah itu penting tuh buat sahabat Nabawi juga sahabat Gizi Link, itu kalau misalnya ada yang merokok ya keluarga atau mending jangan deket-deket gitu ya. Iya. Katanya memang perokok pasif itu lebih bahaya ya? Iya lebih bahaya. Karena kan istilahnya kalau perokok aktif kan mereka sudah tahu lah cara mengelola si asap rokoknya istilahnya. Kalau kita kan cuma taunya ya dihisap doang gitu kan. Mungkin kayak nggak sengaja seperti itu, kita nggak tahu cara buangnya seperti itu. Lebih berbahaya gitu. Itu dia penting banget tuh. Buat para perokok yang punya keluarga terutama itu sebisa mungkin dihentikan. Gitu ya. Belajar untuk memberhentikan rokok ya, walaupun sulit. Nah, Pak Rifki, tentunya kalau kita ngobrol dari kacamata ahli gizi ya, ada pola makan atau pola hidup atau makan-makanan tertentu yang bisa kita konsumsi itu supaya kita tuh nggak terkena penyakit jantung gitu. Nah itu apa aja tuh Pak Rifki? Silakan. Ya, jadi untuk pola makan atau pola diet di rumah ya teman-teman bisa memilih misalnya karbohidrat lebih kompleks ya, yang tinggi seratnya. Ya misalnya contoh kalau mungkin umum seperti beras merah ataupun gandum, seperti roti gandum ya, itu bisa jadi pilihan utama seperti itu. Karena seratnya itu nanti bisa membantu untuk menurunkan atau menormalkan kadar kolesterol dalam darah. Kemudian dari segi lauknya nih yang paling penting juga, pilihlah lauk yang ibaratnya protein hewani yang rendah lemak. Seperti itu. Kalau contoh misalnya dari ayam, ya konsumsi mungkin lebih utama bagian dada dan juga jangan konsumsi bagian kulitnya. Seperti itu. Karena bisa kulitnya walaupun dia sumber yang paling nikmat istilahnya ya, tapi dia sumber lemak paling tinggi juga. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dari segi daging merah atau daging sapi, pilih yang terlepas dari gaji ya atau lemak, jadi murni dagingnya seperti itu. Nah juga teman-teman bisa untuk protein nabatinya juga bisa ditingkatkan, jadi lebih ke kedelai, tahu tempe seperti itu. Dan untuk proses penggorengannya juga diolah jangan digoreng-goreng nih, jangan terlalu sering lah gitu. Digoreng sekali sih nggak ada masalah, terutama mungkin yang sekedar tumis ya, berarti karena yang paling besar itu meningkatkan kolesterol itu dia dengan cara digoreng itu direndam, perendaman atau apalagi menggunakan minyak yang sama gitu berulang kali, itu bisa meningkatkan lemak transnya istilahnya, trans fatnya seperti itu. Karena menurut penelitian juga lemak trans ini yang juga salah satu pencetus meninggikannya jumlah kolesterol dalam darah seperti itu. Dan kemudian juga serat ya, konsumsi serat juga harus ditingkatkan dari segi sayuran seperti itu, buah-buahan. Kalau tadi kan dari karbohidrat kompleks sudah ada, ya kita tambahkan dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi ada juga nanti selain serat yang larut air dan juga tidak larut air. Jadi di situ perannya sangat penting selain untuk regulasi dari kolesterol sendiri, itu juga bisa membantu proses pencernaan tubuh kita. Jadi pembuangannya lebih lancar lagi. Seperti itu sih Pak. Oh, Masya Allah. Jadi sebenarnya nggak susah ya kalau kita mungkin di list aja gitu ya, makanannya ini sebenarnya nggak susah ya. Cuman masalahnya kita lagi kepengen makan ini, gitu. Itu hawa nafsu ya biasanya. Hawa nafsu betul. Tapi nasi dengan gandum mana yang lebih baik? Kalau ya dibilang baik, dulunya mesti sama baik ya. Kalau misalnya lebih bagusnya sih lebih gandum sebetulnya seperti itu. Cuman kan karena kita di Indonesia mayoritas ya lebih banyak nasi, jadi ya ibaratnya nggak ada masalah makan nasi. Yang penting takarannya aja harus disesuaikan seperti itu. Dan juga tadi juga terakhir ya kita harus bisa memanage nih, kita tuh makan itu dengan sadar gitu.
dengan kesadaran. Tadi kan atau Pak Bambang bilang Itu yang susah. hawa nafsu ya. Jadi seperti itu. Betul. Karena gini, kalau kita makan istilahnya itu kan yang penting ada kalori yang masuk ya. Nah, kadang di tubuh kita itu sebetulnya sudah kenyang, tetapi karena hawa nafsu ataupun keinginan kita terlalu tinggi, akhirnya kita makan secara berlebihan seperti itu. Padahal dalam tubuh sudah mengatakan ibaratnya sudah cukup gitu. Iya, betul. Tapi karena kita terlalu fokus kepada hawa nafsunya, akhirnya sinyal Enaknya itu gitu ya. sinyal itu akan ibaratnya lama-lama akan rusak istilahnya. Maka jadi belum kenyang terus belum kenyang, padahal mah dari sisi kebutuhan sudah cukup seperti itu. Itu harus digarisbawahi juga. Apalagi kalau makan sama sayur asam, sambal gitu kan Pak Rifki, aduh itu ikan asin digoreng juga kan. Iya. Apalagi belum lagi garamnya ya. Nah, Yang tinggi juga harus dibatasi. garamnya ya penting tuh. Penting. Ya. Karena kebanyakan juga penderita dari jantung juga dia ada gangguan cairan seperti itu. Jadi semacam edema atau cairan yang menumpuk dalam tubuh. Nah, itu biasanya kalau kita konsumsi garam yang berlebihan itu malah memperberat istilahnya. Jadi cairan dalam tubuh kita itu malah mengendap gitu. Nah, itu nantinya kalau di darah juga akan memperburuk kerja jantung istilahnya. Nah, larinya nanti bisa ke ginjal juga. Nah, itu kan bahayanya seperti itu. Harus dibatasi kepala Pak Rifki, garamnya. kalau misalnya kita, jangan kita ya, misalnya seseorang itu sudah terkena jantung gitu ya. Dan misalnya contoh dia yang ringan lah, operasi bypass misalnya. Nah itu treatmentnya apa supaya nggak semakin parah? Oh, oke. Jadi kalau untuk treatment dari segi pola makan sendiri ya, jadi tadi pola makan yang sudah sebutkan itu bisa diterapkan sebetulnya Pak. Jadi pemilihan Sama aja ya? Sama aja betul. Nah hanya saja di sini karena sudah terkena penyakit jantung apa sudah di bypass seperti itu, maka harus lebih aware lagi nih, harus lebih perhatian lagi terhadap kondisinya yang terbaru. Bisa jadi harus lebih sering konsultasi, terutama pada dokter yang menangani juga seperti itu. Nah jadi bisa dilihat pola perkembangannya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk pola makan sih sama-sama aja, kecuali mungkin karena pasca operasi ya berarti memang di situ juga kita juga dari gizi itu ada namanya diet jantung 1 sampai 4 istilahnya. Nah, tapi di sini lebih kepada pola bentuk makanannya istilahnya. Jadi mungkin kalau yang satu itu lebih bentuk kecairan seperti itu pola makannya, kemudian nanti ada bentuk saring atau bubur, kemudian naik ke nasi tim, dan terakhir makanan biasa. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman memang masih bisa makanan biasa ya silakan aja. Makan biasa seperti itu. Lebih enak. Nah, lebih enak. Kadang juga nafsunya lebih enak di situ gitu dibandingin yang lunak-lunak. Iya benar. Gitu. Oke Pak Rifki, Masya Allah. Udah banyak banget tuh, kurang lebih udah setengah jam kita ngebahas tentang jantung. Ada lagi Pak Rifki yang mau disampaikan tentang jantung yang penting nih? Ya kalau memang teman-teman juga istilahnya membutuhkan dari sisi suplemen ya, juga mungkin bisa juga diaplikasikan seperti itu. Kalau yang saya ketahui sih salah satunya juga dari segi penggunaan propolis ya. Propolis ya juga dia itu bisa juga membantu untuk menurunkan tingkat dari radikal bebas di dalam tubuh seperti itu. Karena saya juga pernah baca satu penelitian tentang tikus sebetulnya Pak. Jadi kan tadi saya bilang ada asap rokok nih. Nah, jadi asap rokok ini kan kalau kita hirup itu dia menimbulkan efek dari radikal bebas seperti itu. Nah, jadi di propolis ini dia ada senyawa yang bisa atau senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan seperti itu. Nah, jadi di penelitian tersebut si tikus itu dipaparkan ya asap rokok sebanyak 2 batang perharinya selama 2 minggu atau 14 hari. Dan di situ memang terlihat bahwa tikus yang diberikan ekstrak propolis tertentu ya kadarnya itu bisa menurunkan resiko dari rusaknya otot jantung yang dia miliki seperti itu. Itu salah satu juga. Nah, sambil teman-teman bisa di makanan, kemudian mungkin di suplemen, jangan lupa dicek kondisi terbaru seperti apa. Nah, itu. Benar-benar. Jadi memang perlu juga selama kita konsumsi suplemen itu perlu juga pengecekan ya. Pengecekan betul. Untuk mengetahui efektivitas si suplemennya. Ya. Ada lagi satu lagi Pak Rifki terkait propolis ya. Ya saya pernah dengar tuh propolis trigona asli Indonesia itu bisa membuat pembuluh darah itu menjadi elastis. Oh iya. Nah itu suatu atau penjelasan Pak Rifki? Jadi kalau untuk elastis itu sebenarnya bukan elastis, lebih ke ibaratnya vasodilatasi ibaratnya istilahnya. Jadi kita tuh ada istilahnya kalau selang nih ibaratnya ada fase konstriksi itu menyempit, vasodilatasi. Nah, saat menyempit kan otomatis aliran darah kenceng tuh. Nah, vasodilatasi ini yang menyebabkan ibaratnya alirannya mungkin bisa lebih stabil seperti itu. Nah, makanya tadi ada
ibaratnya disebut merenggangkan. Merenggangkan. Nah, ada vasodilatasi sebetulnya. Itu efek dari penggunaan propolis. Artinya dia menstabilkan aliran darah ya? Iya, Supaya nggak membantu. terlalu cepat banget gitu ya. Seperti itu. Karena memang harus stabil. Yang tadi saya bilang, karena yang salah satu penyakit jantung koroner juga akibatnya itu yaitu ketidakstabilan dari aliran darah. Kalau nggak salah sampai penjelasannya sel darah merah kita itu bertabrakan dan nantinya akan menyebabkan pembekuan katanya, pembekuan darah atau koagulan seperti itu. Itu berbahaya. Ngeri Seperti ya. itu. Ya. Kalau ngomongin penyakit tuh ngeri banget. Oke Pak Rifki, alhamdulillah nih penjelasan tentang jantung ini menurut saya udah cukup ya, cukup jelas dari Pak Rifki. Yang penting adalah buat kita nih sahabat Nabawi dan juga sahabat Giziling itu melakukan pencegahan sedini mungkin. Betul. Ya, itu paling penting karena seperti yang kita bahas kemarin-kemarin ya Pak Rifki ya, jangan sampai dengan kita pola makan buruk atau pola hidup buruk itu menurunkan kepada keluarga kita. Betul. Ya, itu sayang sekali kalau misalnya kita udah kena jantung, anak kita juga kena jantung, itu kan penyebabnya siapa? Ya pasti orang tuanya, gitu ya. Jadi nggak ada penyakit turunan, yang ada adalah pola hidup dan pola makan yang diturunkan, gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan sebagai generasi muda nih, generasi yang akan menggantikan orang tua kita. Tentunya Indonesia ini harus makin baik, ya. Kesehatannya harus makin baik, gizi generasi kita ke depan harus makin baik. Tentunya gimana caranya supaya kita bisa menstabilkan gizi ataupun pola makan yang baik? Ikuti channelnya Giziling dan juga Nabawi Herbal Indonesia. Di sana karena banyak sekali kita share tentang edukasi gizi ya, pola makan, pola hidup yang baik agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berat gitu ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini ya Pak Rifki ya. Kita nanti akan bahas lagi beberapa hal terkait imunitas ya, pastinya setelah ini. Buat teman-teman dari sahabat Nabawi Herbal maupun sahabat Giziling, jangan lupa follow akun kita berdua ya, supaya dapat informasi-informasi terbaru ya seputar kesehatan masyarakat maupun penyakit-penyakit yang lagi happening di Indonesia ya. Oke, mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.